sidang perkara nomor 126 garing G garing KI garing 2026 garing PN Jakarta dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pihak pemohon yang hadir. Atas nama siapa? Dengan Pak Tulis. Pak Nizam. Kemudian dari pemohon yang hadir. Alfir Jalil sama Edi Habib. Dr. Sibrana Cedir. Satu lagi Dr. Ciprianus Edi Habib. Belum itu. Iya, Edi Harun. Pak Siprianus, kemudian Prinsipal kami Dr. Leoni sama Muhammad. Ya. Pak Hilmi dan Leoni. Gajah Leoni Lydia Ibu Leoni Lydia, sama Pak Herman. Pak Her, Lukas Luvarso tidak hadir pada saat ini. Herman juga tidak hadir. baik hanya 4 orang yang hadir ya. Saya termohon Pak. Termohon Pak. Ini kan. Herman bukan dia. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena seyogyanya dijadwalkan jam 10, namun ternyata kami harus sidang di perkara lain ya, sehingga baru jam 14 ya, hampir jam 14 ini baru kita bersidang. Sebagaimana penundaan yang lalu, acara hari ini adalah bukti surat dari para pihak, saksi dan ahli dari pihak pemohonnya. Untuk berapa? Tidak ada saksi dan ahli. Saksi maupun ahli tidak ada, Ya. namun untuk tambahan bukti surat ada ya? Ada. Ya, silakan diajukan. Kemudian dari termohon ada, kemarin kan belum mengajukan bukti surat. Ahli yang belum ya. Ahlinya kami akan mengajukan ahli. Ya, untuk hari ini aja kan Hari ini ya penyampaian bukti surat. surat aja. Sudah siap? Sudah kami upload. Ya, Kami sudah upload. Buktinya? Bukti suratnya silakan diajukan. Nggak kami bawa sekarang. Kan udah diupload. Di-upload itu untuk kelengkapan berkasnya Ibu. Kemudian nanti di sini akan kami sesuaikan apakah itu sesuai dengan aslinya atau dengan fotokopi. Jadi dibawa juga untuk pembanding. Hanya satu yang saya bawa jadinya, hanya untuk yang putih. Ini yang kami bawa hanya yang untuk putusan UGM dan putusan KPU yang 3 itu jadinya nggak kami bawa karena minggu kemarin malah justru di bawah diperiksa. Cuma di-upload ulang semuanya karena belum yang di-uploadnya belum dikasih kode. Yang dikasih kode maksudnya sudah di halaman pertama. Udah. Yang uniknya tuh diceknya sebentar ya. Ada dikasih ini di namanya juga sudah. Sesuai dengan namanya kan? T1 T2 ya. Sudah saya cek dulu ya. Jadi nomornya seperti ini. Ya sudah kasih. Nanti itu saudara memberikan keterangan kedua. Nanti sampai ke Mahkamah Agung kan ada masuk ke Mahkamah Agung kan ya. Iya, tolong perhatikan sudah diberikan kode manusia memang
Enggak, maksudnya itu lalu. Jadi begini Bu, yang satu habis itu di sampai masih ada kesempatan ya, minggu depan, tapi dipastikan seluruhnya sudah upload ya, mulai nanti malam sudah pertama yang seperti apa tahunnya bang selesai aja mahal.
Nanti ya, rasanya udah saya kasih nomor, kenapa? Enggak bisa. Itu tuh ada 2 halaman. Iya, maksudnya yang P1 sampai berapa di rumah ya? 4. Yang di Megat di Inggris itu tanggal berapa? Yang semuanya putusan-putusan itu direvisi semua. Kita nggak bisa sendiri, mereka maksudnya yang pengalaman masih tahu. Jadi di nama apanya? Jadi aku di teenagersnya. Itu di sini. Tuh. Jadi di nama apanya? Jadi mereka maunya ada di sini, bukan di nama apa. Oh, Padahal saya di nama apa? jadi masih di Pak. Enggak ditulis. Enggak. Sampai kapan itu? Saya sampaikan. Ada semuanya di sini. Iya, ternyata di sini ya. Iya, Ada kesempatan tambahan di daerah.
Udah itu ada saya sampaikan ya memang dia maunya di sini nggak apa-apa. Anak saya sendiri kemarin itu yang sendiri. Menyambung kan 3 hari sama.
Tapi di kalau di dari apa? Entah. Ya kan tadi nggak sembuh. Besok ini dibawa lagi kan besok. Oh ya. Jadi di sini ini paketan kita. Oh itu bawa lagi. Dan seperti ini juga saya bawa terus. Sama yang lain. Ini kalau yang kita lompati dari itu ada yang hard copy-nya. Nanti ada terima barang karena saya itu tugas dulu. Kalau di ini dia asap. Ya. Ya. Kemarin itu juga kemarin itu betul banget orang itu. Jadi Betul. Sekarang juga, karena kita kan udah atas benar, dia sebelum kita selesai. Lakukan lagi boleh. Bikin sama. Ini kan bangsa, di perlu di bangsa. Siap, nanti bu. Enggak berwarna bukan kalau masalah saya berwarna tidak bagaimana saya udah selesai nanti Ya, ya aja. Lainnya enggak. Kalau mau gue bagian juga. Kita nanti harus buat drafting begini. drafting apa? Drafting ini diruluk dulu sama kita T berapa T1 Oh berapa. gitu. Itu kita Jadi seperti itu namanya drafting. pengantar uploadnya ya? Penjelasan Ya, penjelasan. penjelasan. Jadi selain bukti, ini juga ada apa yang mau dirujuk dari itu. Oke. Soalnya Bang Petrus kalau dia kasih tahu saya tidak kuat. Iya. Hanya mungkin dari sibuk. Sebelumnya di jawabannya Bang Petrus kemarin dia bilangkan satu aja di jawabannya. Belum jawabannya. Belum jawabannya. Ini memang anomali. Oh ini bukan? Nah ini Bang Petrus kayak gini. Iya, itu ada. Harusnya di draft dulu begini lagi ya. Sudah, ini juga Ini dia dibawa pulang kalau mbak nanti buat itu drafting ini. drafting. T1 ini nomor Oh iya. keterangan. Misalnya T1 membuktikan ini. Ini saya yang pegang. Nanti saya scan, saya kasih ke yang lain ya. Iya. Oke. Tapi kita bisa download juga. Kalau Ini belum, memang gini, download bukti ini harus pakai kantornya Bang Petrus. Dia yang Iya. mendrafting kan iya, ada kop surat. iya, memang harus dengan kop surat Bang Petrus.
Oh, tapi kayak gitu ya. Tapi Mbak Leoni buat aja ke dia, nanti kan dia taruh di Ya, nanti draftnya saya buat. buat itu situ aja. Dia berapa? Berapa dalam ini berapa? 22 dia bilang. 22. Apa aja coba kita lihat sedikit. Putusan semua. Benar putusan. Oh, putusan. Oh, itunya. Termasuk di daerah. Ini apa namanya urus federasi ya. Ada perubahan nggak? Siapa namanya? Tetap kami masih Ini soal Enggak apa-apa. Baik, tidak. ya, pemohon telah mengajukan tambahan bukti surat P14 sampai dengan P22 ya. Sedangkan termohon sudah mengunggah buktinya, namun demikian belum diberi tanda ya, belum diberi kode. Nanti silakan kami berikan kesempatan untuk minggu depan. Silakan diupload lagi ya, namun diberikan tanda dulu T1, T2, T3 dan seterusnya, dan juga dibawa aslinya. Selain sudah diupload, dibawa juga aslinya untuk ditunjukkan di persidangan ini ya, yang sudah bermeterai maupun sebagai pembandingnya ya, dibawa juga di sini. Terus jangan lupa untuk dibuatkan juga daftar buktinya ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kalau nanti mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke BTSP Terima kasih. untuk report terkait dengan sidang elektronik. Baik, untuk saksi maupun ahli, Dari kami nggak ada majelis. baik, pemohon menyatakan tidak mengajukan ya, tidak akan mengajukan ahli maupun saksi dalam persidangan ini. Untuk termohon, Kita akan mengajukan ahli. berapa orang? Sementara satu. Satu saksi, Saksi enggak. tidak ada, ahli saja. Termasuk juga Bapak Saya tidak mengajukan. tidak mengajukan. Berarti hanya bertiga saja, prinsipal bertiga Iya. ya. Untuk diajukan minggu depan siap hari Kamis depan. Kalau Selasa itu banyak perkara, nanti takutnya seperti ini lagi kesiangan. Jadi Ya, hari Kamis bisa hari dari Kamis nanti ya kita minta suratnya aja nanti. kenapa Pak? Untuk hari Kamis itu nanti kita siapkan lagi. Ya, kira-kira kan hari Kamis ya. Ahlinya dari mana ini? Dari Artinya, Jakarta. Pak Marwar Sihaan, mantan hakim konstitusi. Ya, menjelaskan tentang apa ini? Soal apa? keterbukaan Informasi publik dan dokumen yang ijazah yang dipakai untuk pejabat publik. Nanti kita tunda hari Kamis ya. Saya Sebelumnya yang tadi sudah sebelumnya pada persidangan KIP kemarin majelis komisi menghadirkan Kan sudah Pak. Iya, Kapolda masuk. dan KPU. Nah, untuk transkripsi sidangnya apakah kami sampaikan juga ya dalam sebagai pertama? Apakah memang sudah dari KIP disiapkan transkripsi atau transkrip apa sidang? iya sidangnya? Ya, silakan saja kalau mau mengajukan sebagai bukti tertulis. Transkripsi sidang. Kemudian majelis untuk ahli ini syaratnya apakah bisa sama pada yang sudah dihadirkan ketika KIP atau harus baru? Kalau seandainya sama, otomatis keterangannya juga nanti kan akan sama. Karena kurang lebih yang dihadirkan yang sudah sempat dihadirkan ke KIP. Pak Sihaan, Sihaan. kalau seandainya keterangannya itu adalah ahlinya itu adalah sama dengan pada saat sengketa di KIP,
otomatis keterangan yang diberikan pun nanti tidak akan jauh berbeda. Ya, kami bisa mengambil alih, bisa membaca dari keterangan di putusan KIP. Namun kalau seandainya ahlinya itu berbeda, berarti ada sesuatu yang berbeda pula yang akan disampaikan oleh ahli tersebut. Nah, untuk ahli ini apakah Pak Syahan itu juga sudah pernah jadi ahli? Memang sudah Bisa. pernah diajukan, cuman kan dalam keputusan bisa jadi ada yang tidak masuk dalam keputusan itu ya. Jadi untuk itu kami akan ajukan begini. Itu satu yang mulia. Yang kedua, izin tentu pertanyaannya kami kan sesuai dengan konteksnya. Konteks ketika sidang di sini kan tentu pertanyaannya agak berbeda. Ya walaupun substansinya agak mirip-mirip juga kan. Kita akan nanti konsen soal tidak terimanya UGM dengan putusan KIP kan. Nanti hal-hal yang ini izin melalui hakim sidang, hal-hal yang sudah ditanyakan di KIP apalagi Pak. Ya. Karena kan sebenarnya di tingkat pengadilan ini ada sifat banding setelahnya. Jadi sebenarnya kita lebih kepada mencari kasus, tapi kalau ada hal-hal yang lain silakan dibuktikan yang Ya. tidak di KIP. Ya. Izin juga yang mulia. Kami juga bukan berarti 100% pamoror Sihaan, bisa juga nanti kami ada ahli lain juga. Oh. Tapi yang saat ini yang ready pamoror Sihaan, tapi kami masih mencari yang lain. Ya mungkin nanti yang menurut Kalau kami memang bisa. ada yang lain, tolong diagendakan pada hari yang sama. Yang mengingatkan kami juga dibatasi waktu untuk penyelesaian perkara ini sehingga tidak berlarut-larut ya. Siap. Dan juga harap diperhatikan ketentuan pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 terkait dengan yang tidak boleh didengar keterangan sebagai saksi karena berlaku juga untuk ahli ya, seperti itu. Baik, disiapkan juga CV-nya Pak Ya, ya. baik. Nanti dibawa, identitasnya juga dibawa, baik kopi maupun asli. Ada lagi mau sampaikan? Kami selalu kalau nanti Marwar Siahan yang akan nanti kami nanti akan melihat substansi pertanyaannya sama-sama nanti kami juga akan membahasnya. Ya, silakan. Nanti kalau memang keberatan akan kami catat juga. Silakan dipersiapkan juga pertanyaan tentu diajukan untuk sesuatu hal yang baru ya. Kalau selagi memang masih ada keterangan di KIP kan kami bisa melihat dari universitas putusannya. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya. Cukup pada yang mau sampaikan? Kalau untuk alat bukti pemohon, apakah sudah bisa dijaga? Silakan Pak. Bisa. Ya. Kalau Bapak mau menjaga silakan. Ada lagi? Kami cukup. Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik. Karena tidak ada yang baik. Karena tidak ada yang disampaikan lagi. Boleh bertanya sebagai mohon maaf. Sebetulnya kami kan mengajukan beberapa eksepsi. Kemudian yang itu tidak terkait dengan fakta-fakta sesuatu yang sudah disampaikan oleh ahli pada saat KIP. Bolehkah nanti pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan itu juga terkait dengan eksepsi juga substansi keberatan dari UGM. Jadi pasti pertanyaannya juga akan berbeda. Ya. Nanti kita diskusi. Pertanyaan itu mau diajukan ke ahli silakan. Ya. Kami tidak bisa membatasi. Tadi Ketua Majelis dan Hakim Anggota 2 memberikan saran sebaiknya apabila telah ditanyakan atau dibahas pada saat sidang KIP maka tidak seyogianya kita tidak lagi membahas ini. Ya. Namun apabila para pihak masih menyatakan ini harus diterangkan, mungkin majelis belum mendengar, silakan. Apabila pihak pemohon merasa keberatan di awal dengan saksi ahli yang disampaikan, maka juga pemohon punya konsekuensi, yakni tidak dapat bertanya kepada ahli yang diajukan karena kan saudara keberatan.
keberatan saudara akan dicatat dalam berita acara. Ya, ini kesempatan para pihak. Kami tidak membatasi, hanya memberikan saran. Ya, gitu ya. Mohon ya, mohon ya. Cukup. Baik, karena tidak ada yang disampaikan lagi, maka sidang akan ditunda pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 10.00 WIB dengan acara tambahan bukti surat dari para pihak dan ahli dari pemohon. Kepada para pihak diperintahkan hadir kembali pada waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Selamat siang teman-teman, tadi sidang sudah selesai. Ya, dalam persidangan tadi kami sebagai pemohon ya belum mengupload ya sudah mengupload tapi belum ada drafting ya, belum ada kode, sehingga kami minggu depan harus melengkapinya. Sedangkan dari pemohon dia melengkapi buktinya hari ini, tadi bukti P14 sampai P22 yang kami lihat adalah semuanya putusan pengadilan ya, baik yang di KIP pusat maupun yang di daerah. Dari bukti-buktinya itu. Lalu sidang lanjutan akan dilaksanakan Kamis pada tanggal 2 Juli 2026 ini, dan kami sebagai termohon akan menghadirkan saksi, akan menghadirkan ahli ya, akan menghadirkan ahli untuk menerangkan yang pertama penegasan waktu sidang dikit. Ya, kami minta agar ahli menerangkan bahwa yang namanya dokumen ya, dokumen yang digunakan entah itu ijazah itu adalah boleh dikatakan alas hak ya, dokumen tertinggi seseorang, dia memperoleh ijazah itu dia sarjana itu sudah paling final. Tapi sebelum mendapat ijazah itu harus ada dokumen-dokumen pendukung. Seperti ijazah Jokowi itu tidak serta-merta ijazahnya itu ada, tapi ada dokumen-dokumen pendukungnya seperti KHS, KRS, terus catatan KKN-nya dia. Terus yang paling penting yang kami lihat adalah soal dokumen ketika ijazahnya itu diminta untuk dilegalisir. Ya, dilegalisir untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan untuk Presiden RI 2 periode. UGM mengatakan bahwa tidak menemukan data bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya, melegalisasi ijazahnya di UGM untuk kepentingan pejabat publik. UGM tidak punya pegangan untuk itu. Semuanya, karena itulah dugaan kami semakin kuat bahwa memang ijazah itu diduga palsu ya, diduga palsu karena UGM tidak memegang itu. Dan memang di data legalisirnya itu, ijazah yang dilegalisir itu yang kami peroleh dari KPU ya, KPU DKI ya, dan KPU pusat itu tidak ada tempusnya, tidak ada tanggal dan tahunnya ya di situ. Jadi semakin kuat, semakin membenarkan bahwa memang UGM tidak menemukan. Karena saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya melegalisasi ijazah saya S1 S2, saya S1 S2 di UGM untuk kepentingan saya sebagai dosen dan sebagai advokat. Itu pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, dan siapa yang menandatangani. Dan saya tanya juga semua teman-teman angkatan alumnus UGM, alumni UGM, bahwa mereka ketika melegalisasi ijazahnya itu pasti ada tempusnya, ada waktunya. Tapi aneh, ijazah Jokowi ini dilegalisasi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sebagai abdi negara, ya, sebagai wewenang tertinggi, sebagai pelaksana dari trias politika, yaitu eksekutif, kepala eksekutif presiden. Legalisasi ijazahnya tidak ada tempusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Nah, ini semakin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu. Ya, kami tidak mengatakan palsu, tapi kami menduga keras. Ya, sehingga di tempat ini kami salut kepada Dr. Tifa sama Pak Roy untuk tidak RJ. RJ itu artinya apa?
RJ itu kan substansinya adalah mengakui ijazah Jokowi itu asli, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang bersukaria itu setelah RJ terus memaki-maki Roy dan Tifa, termasuk kami ini. Dan itu saya salut kepada mereka. Nah, itu aja dari saya, silakan terus menambahkan. Pindah tengah, Bu. Pindah tengah. Pindah tengah, Bu. Pindah tengah. Iya. Oke. Saya mau menyambung tadi ya. Yang pertama adalah kami kan sidang di sini nih sudah dari 3 minggu yang lalu, sidang pertama. Pada saat sidang pertama ini kami sudah menyampaikan pada konvers bahwa gugatan UGM ini mendadak ya. Last minute sudah lewat masa ingkrah putusan KIP tanggal 13 April, lalu baru masuk ke PT UN gugatan keberatannya tanggal 14. Itu 1 poin ya, lewat 1 hari. Itu udah ingkrah. Jadi sebetulnya dokumen yang kami minta itu sudah harus menjadi hak publik ya. Sesuai dengan putusan KIP, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh peraturan atau undang-undang KIP bahwa ada 14 hari kerja bagi UGM untuk mengajukan keberatan. Jika ada keberatan dan itu sudah lewat waktu. Makanya tadinya saya pribadi mengira kira-kira siapa ya yang memberikan perintah kepada atasan UGM, yaitu Ibu Rektor Ova Emilia, untuk tiba-tiba, jadi saya masih ingat kami waktu itu hari itu mendapatkan dokumen dari KPU hari Jumat ya. Itu adalah beberapa hari sebelum ingkrah putusan UGM, yaitu hari Senin. Jadi Jumat ke Senin tuh kan cuma tinggal 1 hari kerja ya. Jadi saya menyurati, meng-email ke UGM kapan kira-kira kami akan mendapatkan dokumen dari UGM. Pada saat itu perwakilan PPID dari UGM menyampaikan bahwa kami sedang mengupayakan keberatan ke Petum. Jadi waktu itu baru menyampaikan, baru akan. Jadi kan sepertinya suatu keputusan mendadak pada ada hari yang panjang. Saya berpikir, kenapa ya kok tiba-tiba ada nih? Padahal yang KPU, 3 KPU sudah menyerahkan semua. Bahkan Solo yang katanya sudah memusnahkan, menyerahkan sangat-sangat lengkap sampai dengan ijazah SD, SMP, SMA, dan berikut dengan berkas yang lain termasuk CV. Nah, CV ini adalah menjadi juga bagian dari analisis kami. KPU DKI juga sama, sudah menyerahkan. Yang belum diserahkan KPU DKI adalah karena aturan pilkada itu ada ijazah SD, SMP, SMA, dan yang belum diserahkan adalah SD, SMP. Waktu itu kita akan SMA juga menyusul. Lalu yang KPU RI sudah menyerahkan semua karena untuk KPU itu SMA sama S1. Tadinya SMA tidak diserahkan, setelah kami kejar dapat. Nah, inilah pertanyaan kami, siapa kira-kira waktu itu ya saya tercetus pasti ada. Kenapa? Karena dari persidangan, fakta persidangan di KIP, walaupun UGM belum menyerahkan ke kami dokumen tersebut, tapi banyak hal-hal yang disampaikan menguatkan bahwa ada sesuatu ya. Jadi saya sebagai ahli IT paham sekali dalam suatu institusi ada berlaku namanya sistem informasi. Tidak ada suatu dokumen yang dikeluarkan tanpa ada dokumen yang menjadi data untuk diproses. Contohnya, di dalam persidangan UGM menyatakan tidak punya KRS, padahal KHS dinyatakan ada. Nggak mungkin ada KHS kalau bukti untuk KRS yang menjadi salah satu data untuk memproses itu tidak ada. Dan satu lagi yang sangat penting adalah tidak ada laporan KKN dan buku wisuda dan lain-lain. Kemudian yang kami sangat kejar sekali itu adalah legalitas dari dokumen yang digunakan oleh Jokowi saat mendaftar di KPU. Mulai dari 2005 sampai 2019. Dan
saya sangat kaget, kami sangat kaget ketika UGM menyatakan tidak punya dokumen bukti legalisasi. Itu diakui UGM sampai pada putusan KIP. Itu ada di dalam putusan KIP. Di proses persidangan? Di proses persidangan diakui sampai itu dijadikan bagian dari putusan. Jadi putusan KIP itu akhirnya ada 4. Dari 20 jenis dokumen yang kami minta, itu skala jenis putusannya ada 4. Untuk ijazah asli setidaknya kembaran dari ijazah asli apakah ada, itu diakui tidak ada katanya, tetapi salinan dan lain-lain ada. Awalnya dinyatakan dikuasai oleh sudah diserahkan ke Polda Metro, dan dari dokumen-dokumen yang seperti ini yang dinyatakan diserahkan ke Polda Metro, kami juga menemukan bahwa banyak harusnya dokumen untuk seseorang itu sampai lulus itu banyak, tapi contohnya ya KHS yang harusnya sampai sarjana yang 9 semester itu paling cepat ya itu 9 semester, berarti itu udah sangat top sekali. Itu yang ada itu cuman 8 semester. Dan memang tidak ada Bu laporan KKN, memang benar tidak ada dan sebagainya. Jadi untuk yang bukti ya adanya interaksi bahwa suatu dokumen ya, dokumen akademik, ijazah yang salinan legalisi yang digunakan itu bahwa ada interaksi dengan pihak luar, yaitu apa? Permintaan legalisasi dan permintaan verifikasi, itu dua-duanya tidak ada. Dan setelah kami mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari KPU yang sudah digunakan sebagai pejabat publik, memang banyak sekali kejanggalan. Jadi ini sebetulnya menguatkan ya temuan dari Rismond, Dr. Rismond, bukan dokter ya, Rismond, Mas Roy dan Dr. Tifa ya, bahwa memang banyak kejanggalan dan itu dibuktikan dari apa? Dari dokumen resmi yang digunakan ya. Kami mendapatkannya resmi dari KPU. Ya, dan semua kejanggalan yang sudah kami analisis dalam dokumentasi itu sudah tidak bisa diubah ya pada dokumen yang sudah digunakan, dan inilah yang akan kami gunakan untuk mensupport teman-teman kami yang sedang dikriminalisasi. Kemudian yang kedua ya, jadi ini intervensi, saya menduga tidak hanya dari Rektor Orvat, tidak hanya ditekan dari yang sangat berkuasa seperti misalnya Bapak Praktikno, mantan rektor, di mana mungkin pada saat itu ya salinan legalisir yang digunakan diproduksi pada saat itu ya. Nah, tetapi ada yang lebih tinggi tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin Jokowi, karena intervensi kita yang terjadi sudah sangat jelas. Intervensi yang kedua yang kami alami adalah sidang sengketa Bon Jovi dengan Polda Metro Jaya sampai sekarang belum dijadwalkan. Kami menunggu pelantikan komisioner yang baru, dan komisioner baru sudah terpilih tapi harusnya Mei, sampai sekarang belum. Oke, itu kaitannya antara Bon Jovi nanti support kami ke Mas Roy dan kawan-kawan yang dijadikan tersangka. Sekarang sudah masuk ke persidangan ya? Ya, belum. Tahap kedua di kejaksaan. Dan satu lagi, saya sempat menjadi saksi ahli untuk Rismond, dan saya memiliki pengetahuan tentang apa yang menjadi kesaksian atau temuan Rismond saat sebelum buku baru yang muncul, dan saya punya argumen untuk membantah itu, bahwa buku yang baru yang diserahkan ke Jokowi itu tidak berarti apa-apa lagi ya. Karena apa? Tidak ada perubahan pada objek yang menjadi penelitian ya. Tidak ada yang berubah dari objek, tidak ada hal baru. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan itu, yang sudah dijalankan dengan baik, maka itu tidak akan mengubah apa-apa.
Jadi kasihan sebetulnya Pak Jokowi dapat buku yang setebal itu yang baru, tetapi tidak akan bisa membuktikan sesuatu yang baru. Apalagi dengan temuan-temuan kami, sesuatu yang sudah kami dapatkan selama persidangan di KIT dan hasilnya. Kemudian ini adalah himbauan saya pada Pak Jokowi. Kami memohon ya Pak Jokowi, berhentilah untuk membohongi, mempermainkan, mempersekusi rakyat yang dulu pernah Bapak pimpin. Persoalan bangsa negara ini makin lama makin banyak ya. Bahwa persoalan ijazah ini bisa akan cepat diselesaikan. Kami tidak perlu harus bersidang di Petun. UGM saya yakin kalau tidak ditekan oleh suatu kekuasaan, masih mereka sudah menyerahkan kepada kami. Kalau memang dokumen itu UGM punya. Nggak perlu sampai ke Petun ya? Tidak perlu, karena perjuangan kami sebagai rakyat udah terlalu banyak di KIP, apalagi di sini. Harusnya ini diselesaikan dengan mudah. Dan kami menghimbau kepada badan-badan yang terkait, DPR, Mendikti, ya, Menpan, bersikaplah, karena ini harus kita selesaikan. Dokumen-dokumen ini sudah menjadi dokumen negara dan menjadi hak publik, karena ini digunakan untuk menjadi pemimpin. Hak publik untuk mendapatkan pemimpin yang memang benar berkualitas dan berintegritas. Hentikan kasus-kasus seperti ijazah palsu ini yang digunakan oleh dokumen publik dengan cara yang seringkas-ringkasnya, semudah-mudahnya. Jangan dipersulit, ya. Dan harusnya dokumen publik seperti ini kembali diunggah KPU dan menjadi hak publik, tidak harus diminta, sesuai dengan undang-undang. Dan sehingga yang ditersangkakan mereka punya informasi yang seimbang, ya, yang sama, yang setara, ya. Sekarang itu adalah dikuasai sepihak. Kemudian saya meminta sekali kepada Pak Jokowi, ya. Kalau bisa nih ya, Pak Wapres Gibran kan terlibat dengan kasus yang sama, masalah ijazah. Bisa nggak untuk tidak berbelit-belit, ya? Karena Gibran itu jauh lebih di bawah lagi kualitasnya dari Pak Jokowi. Bisa tidak Wapres Gibran mundur saja, ya, mundur dan tidak perlu lagi menjadi perdebatan publik, menjadi keonaran yang dituduhkan, ya, terutama soal ijazah dan legalitas sebagai pejabat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya lanjutkan. Oke, ya tadi kita sidang yang kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Sidang pertama itu tanggal 4 Juni kemarin. Jadi sampai sidang kedua ini ya memang masih melengkapi berkas-berkas yang diajukan baik kedua belah pihak. Sebenarnya kedua belah pihak itu sudah mengajukan berkas-berkas, tapi proses untuk uploadnya itu yang masih memerlukan verifikasi. Jadi hari ini mestinya ditawarkan kepada pemohon untuk mengajukan saksi apapun ahli, tapi dari pemohon Universitas Gadjah Mada ini tidak mengajukan, sehingga pada sidang yang berikutnya yang dijadwalkan tanggal 2 Juli 2026 nanti itu di sini akan selain melengkapi berkas-berkas perkara yang pada sidang ketiga nanti, kami juga akan mengajukan ahli untuk sidang tersebut. Jadi kalau masalah dengan Universitas Gadjah Mada ini ada 3 bagian yang kami mintakan sebagai pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yaitu pejabat negara itu informasi tentang dokumennya itu terbuka. Nah itu sudah putusan di Komisi Informasi Pusat, semuanya sudah terbuka. Hanya ini UGM di sini keberatan sehingga dia mengajukan permohonan. Dan permohonan itu dalam keberatan. Permohonan keberatannya juga alasannya juga sudah disampaikan, jawabannya juga sudah kita sampaikan. Nah 3 bagian pokok itu yaitu tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo, kuliah di Fakultas Kehutanan tahun 1980 sampai 1985.
Nah, di situ tentunya pada saat pendaftaran, pada saat dia mengajukan KRS, KHS itu tentunya ada. Tapi tadi udah disampaikan sama Ibu Leoni, kalau KHS yang ada itu juga nggak lengkap ya. Kemudian juga ada dokumen-dokumen yang lain yang hubungan dengan pembayaran dan lain-lainnya. Nah, itulah tentu dari riwayat pendidikan saudara Joko Widodo ini, termasuk juga pada saat dia melakukan KKN. Pada proses persidangan itu sama sekali tidak ada dokumen tentang saudara Joko Widodo itu mengikuti KKN. Sedangkan KKN itu kan tidak hanya diikuti oleh satu fakultas ya, beberapa fakultas itu bisa mengikuti KKN itu. Tentunya orangnya juga cukup banyak. Yang satu katakanlah dari kehutanan misalnya 5 orang, itu tentunya ada dari pertanian, dari pertanian, ekonomi maupun hukum atau dan lain-lain itu kan tentunya bisa ikut. Kalaupun di fakultas kehutanan dokumen tentang KKN-nya itu nggak ada, mestinya juga Universitas Gadjah Mada ini berusaha untuk mendapatkan di fakultas-fakultas yang lain. Jika dokumen-dokumen ini sampai dia skripsi pun itu juga nggak dalam proses persidangan juga kita juga boleh dikatakan dia juga berusaha untuk tutupi. Tapi sebenarnya setelah diputus kalau itu adalah terbuka, nah itu mestinya diserahkan kepada kita. Tapi seperti tadi yang sampaikan Bu Leoni, mestinya juga sudah inkrah lewat 1 hari mestinya. Tapi ya nanti majelis di Pengadilan Tata Usaha Negara ini akan menyelesaikan. Kemudian yang hubungannya dengan legalisir ini kan tentunya pada saat dia mengajukan calon untuk wali kota di Surakarta tahun 2005 itu kan dilegalisir kan ijazahnya itu. Nah, tentunya tidak di situ juga dia di situ disyaratkan harus melengkapi ijazah SD, SMP, SMA dan S1-nya. Dan dilegalisir untuk S1-nya di Universitas Gadjah Mada ini memang tidak ada tidak ada tanggalnya tadi yang disampaikan. Jadi tempusnya itu nggak ada. Kemudian kalau yang untuk di wali kota Surakarta juga tahun 2010 juga sama. Dan pada saat 2012 di DKI itu juga sama, SD, SMP, SMA itu juga sama ya. Tapi tentunya setelah 2014 pada saat yang bersangkutan itu mengajukan sebagai kepala negara Presiden Republik Indonesia mencalonkan diri, itu udah ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Oktober 2014, mestinya yang bersangkutan itu mestinya ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh untuk undang-undang administrasi pemerintahan, yang mana harus ada tanggalnya. Di sini kita juga sangat heran kenapa sekelas Universitas Gadjah Mada, yang universitas terkemuka, undang-undang udah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu kalau semua legalisir itu harus dilengkapi dengan tanggalnya aja. Bang, ada hal-hal yang lain. kan itu belum tentu dilegalisir UGM. Oh iya, UGM kan ya. mengaku tidak memiliki bukti. Iya, betul. Jadi yang kita pegang memang adalah dokumen-dokumen yang selama ini kita dapatkan dari KPU. Jadi memang itu yang kita dapatkan. Sehingga kita juga menyaksikan itu. Kita menyaksikan kalau masalah legalisir ini, apakah itu yang produksi produk daripada Universitas Gadjah Mada itu. Karena bagian ketiga, Ibu Leoni ini juga begitu detail ya. Kalau dalam kita untuk meminta dokumen itu, dia juga minta SOP-nya. SOP itu dalam arti pada tahun 1980 sampai 1985 itu persyaratan, aturan-aturan yang harus ada di Universitas Gadjah Mada yang hubungannya dengan misalnya masalah pemberian nomor, misalnya ijazah itu mesti pakai kacamata atau boleh apa tidak gitu. Itu ada. Sehingga pada saat kita menerima putusan kalau itu kita dimenangkan dan Universitas Gadjah Mada harus menyerahkan kepada kita, itu betul-betul dalam proses persidangan pun kami sangat yakin kalau Universitas Gadjah Mada kurikulum termasuk Bang. Jadi ketahuan berapa jumlah SKS mata kuliahnya. Ya. Jadi memang benar-benar kami sangat meragukan kalau ijazah yang diajukan pada saat dia mencalonkan itu adalah produksi dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Masih ada tambahan, silakan. Jadi gini, sebetulnya ya apa yang kami minta itu sebagian besar itu adalah dokumen publik. Jadi di sini sebenarnya UGM agak ngeri-ngeri sedap mungkin ya. Contohnya apa dokumen publik? Skripsi itu adalah dokumen publik.
Dan Pejabat temuan, masih ingat temuan Rismond yang pertama itu adalah soal skripsi yang sudah dikejar-kejar tapi nggak dikasih. Ya. Kas Mujo. Terus sampai kapan? Terus yang kedua, yang juga dokumen publik, laporan KKM, ya. Itu pasti juga banyak inkonsistensi di dalam laporan KKM tersebut. Ya, kalau memang ada ya. Kalaupun dibuat kan susah. Foto-foto isinya. Iya. Terus yang ketiga itu buku wisuda. Buku wisuda itu juga publik, tapi di aku tidak ada. Dan KRS itu tidak ada apa-apa. Itu cuman isinya adalah rencana mahasiswa ambil mata kuliah apa. Dan itu tidak ada. Sama sekali ya. Tidak ada mereka sama tulis. sekali. Dan sekelas UGM saya yakin kalau ada sebagian dokumen yang di aku ada, pasti yang lain tuh ada. Nah, disinilah titik kritisnya. Artinya Bu, gugatan UGM sekarang ini itu justru memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang diduga palsu. Dugaan demikian, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya karena nggak ada. Ya. Jadi dari sinilah ya teka-tekinya ada. Cukup ya. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Bangsa. Ya udah saya matikan. Ya, tadi ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Ijazah mudah dibuat, ya. Dan pembuktian aslinya ijazah nggak bisa sama dengan pembuktian uang palsu. Iya. Tapi Proses terbitnya harus dikaji kan. sementara ada 500 dokumen yang Iya, disita katanya oleh Polda Metro Jaya. Kira-kira 20. Ya, no, mereka jadi ini akan melengkapi apa yang sudah ditemukan oleh Mas Roy Rismond terdahulu, Dr. Iva. Ya, jadi proses terbitnya ijazah tersebut. Tapi yang jelas dari ijazah yang digunakan itu tidak layak untuk diakui sebagai salinan legalisasi resmi dari ijazah. Ya. Berarti ada kemungkinan UGM malu. Malu, tidak berani, berani. tapi udah terkadung mengakui, tetapi tanpa data kan mengakui selama ini. Artinya memang gugatan itu memperkuat bahwa dugaan ijazahnya itu bukan bikinan UGM. Iya, itu yang saya rasa seperti itu. Karena ini kita tidak yakin sekelas UGM udah ada undang-undang yang mengatur kalau melakukan legalisasi itu ada tempusnya, ada tanggalnya, tapi dia tidak melakukan. Kita sama sekali sekelas UGM ya. Mungkin kalau universitas memang di ruko-ruko itu mungkin masih bisa. Padahal SMK aja pakai tempus loh sekarang yang diterima legalisasi SMA-nya Jokowi ya. Terus di nomor ijazah itu tuh panjang biasanya, tidak sesimpel Iya. 4. Bukan nomor nota belanja itu Iya. Nota belanja 1120. Itu kan seperti itu kan itu. Itu Bang, itu kan UGM favorit banget itu. Iya. Dengan mereka seperti ini seperti Ya apa saya itu, pikir Bang? UGM cepat-cepat lah itu memperbaiki namanya ya. Jangan sampai juga gara-gara seorang yang namanya Joko Widodo ini dia menutup-nutupi sehingga reputasi UGM yang universitas besar yang Anda sampaikan tadi itu jadi betul-betul terganggu dalam mempertahankan nama besarnya. Dan saya sebut justru sebaliknya, saya meminta sama Pak Jokowi atau siapapun oknumnya pejabat yang terlibat di dalam proses pembuatan ijazah dan salinannya itu berhentilah menekan badan-badan publik, ya. Kami berterima kasih kepada KPU Ada indikasi kuat ya kan? Iya, yang berani keluar dari tekanan tersebut dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Dan UGM nih sekarang, kenapa masih belum? Pada UGM itu kan
institusi akademik, harusnya netral. Kemudian menyampaikan sesuatu itu berbasis data atau bukti. Tapi kenyataannya kan selama ini dari pihak rektorat UGM menyampaikan klaim-klaim sepihak tanpa data, dan itu yang kami sesalkan. Sehingga inilah permohonan resmi kami bahwa tolong UGM keluarkan data.